Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, terima kasih telah hadir di pertemuan ketiga ini. Jadi, ini hari ini kita belajar caranya yaitu etika komunikasi. Jadi, misalkan saya berkomunikasi dengan adik-adik, kita ada etikanya lah ketika memang contohnya kemarin banyak yang memang di sosial media, contohnya misalkan adik kelas dengan kakak kelas, maupun eh, misalkan mahasiswa atau murid dengan dosennya atau gurunya gitu. Seperti itu. Itu banyak lagi yang harus kita mungkin apalagi di sosial media maupun digital ini ya. Bisa-bisa salah-salah kita kena ITE gitu ya. Jadi mungkin kita harus membahas tentang etika komunikasi. Nah, ini pertemuan ketiga, silabusnya sesuai. Nah, untuk minggu depan kita akan ada tugas kelompok. Nanti adik-adik mungkin terserah nanti pas akhir pertemuan ini adik-adik maunya dipilihkan atau memang memilih sendiri untuk kelompoknya. Kita lanjut. Nah, adik-adik pasti sudah diajarkan etika sejak dini, di mana adanya timbul kebiasaan. Mungkin kalau misalkan di Jawa ada nih, misalkan lewatin orang tua kita nunduk gitu nih, monggo-monggo gitu. Misalkan seperti itu. Bisa lagi kalau di beberapa negara, contohnya Jepang, kita biasanya hai gitu. Seperti itu. Itu adalah etika dalam penerapan yang memang sebuah kebiasaan gitu ya. Jadi etika ini menyakup konsep lah seperti benar dan salah, baik dan buruk, serta tanggung jawab adik-adik secara memang etika di dalam lokasi tersebut ya. Seperti itu. Contoh, mungkin saya pindah, misalkan saya di Jakarta, suara saya sebesar gitu. eh, Dibanding yang lain gitu. Itu dianggap mungkin etikanya kurang baik ketika di Pulau Jawa. Nah, itu juga bisa menjadi karena timbul mungkin orang Sumatera, Sulawesi, Kalimantan lebih keras dibanding orang Jawa. Jadi itu merupakan etika. Nah, pentingnya etika dalam berkomunikasi ini ya sama aja nih ya, kita komunikasi, kita tentu menghargai adik-adik, lawan bicara, terus misalkan yang kalau em, lebih dewasa kita lebih sopan lagi gitu. Mungkin kalau teman sebaya kita bisa komunikasinya lebih eh, nggak apa-apa sedikit kasar eh, tapi lebih sopan dibanding dengan teman ya mungkin yang anak kecil dibanding seperti itu. Nah, jadi seorang yang komunikan itu ketika saya uh, ini berkomunikasi dengan adik-adik sebagai komunikannya. Nah, mungkin adik-adik sendiri memandang orang tersebut gimana ya? Atau mungkin saya sendiri, adik-adik tidak kenal, itu penyampaian pesannya seperti apa ya? Tuh. Jadi saya pernah ada nih, di mana saya ingin membeli sesuatu em, untuk penyampaian pesan gitu pada orang lain gitu. Contohnya saya punya bisnis, terus saya lancarkan bisnis itu ketika ke customer. Ternyata customer itu merasa saya tidak sopan gitu. Misalkan contohnya, kalau saya di Jakarta, ketika melihat misalkan, ih bagus nih, mau nggak gitu kan? Ya bu, ibu, terus kita lagi sama temen nih. Terus saya bilang, enggak deh, B aja. B itu maksudnya biasa aja. Gitu ya. Tapi mungkin beberapa orang tersinggung tentang menurut kita sih uh, nggak sopan-sopan aja gitu. Tapi menurut orang lain tersinggung gitu. Saya sempat dinotis dengan ibu saya bahwa etika tersebut tidak sopan. Jangan ngomong kayak gitu, ntar aja, jangan di depan orang yang langsung. Itu seperti pentingnya etika dalam berkomunikasi. Itu. Nah, contohnya nih orang Jepang. Kalau kita tuh ya itu berkomunikasi dengan cara mereka itu juga oh ya gitu. Atau mungkin kalau kita saling bersalaman tangan seperti Nggak itu. bawa.
Kalau di atas. Maksudnya apa kayak ini orang tasnya ikat di belakang. Medan aku. Em, Kemudian ini merupakan cara kegiatan untuk individu nih, untuk perusahaan pun juga seperti itu. Jadi adik-adik ketika mungkin berbisnis ya, ini kenapa kita diajarkan berbisnis komunikasi digital maupun sosial media, karena memang sekarang bisnisnya banyak melalui sosial media. Nah, misalkan contoh, iya Kak, silakan Kak. Atau misalkan kalau kita jawab singkat aja, si customer marah lah. Kayak, "Ih, orang niat nggak sih jualan?" Gitu. Jadi istilahnya kita mengkomunikasikan kepada customer kita, etika kita dalam, iya Kak, silakan Kak, dengan ininya, dengan memang ramah. Dan itu merupakan dalam etika seorang untuk berkomunikasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan nih ya, sebenarnya kayak seperti misalkan contoh saya terhadap adik-adik gitu ya. Saya fokus pada lawan bicara, contohnya saya pada adik-adik gitu ya. Mungkin agar informasi yang disampaikan komunikator, saya sebagai komunikator kepada adik-adik berjalan lebih efektif. Jadi kita fokus gitu. Ketika misalkan contoh lagi ngobrol, misalkan adik-adik curhat nih sama temennya nggak fokus, kita kan juga kesel ya untuk nggak fokus pada lawan bicaranya. Itu termasuk juga memang agak mengesalkan ya sebenarnya. Nah, itu cenderung lawan bicaranya biasanya kehilangan informasi yang memang nanti ada kesalahan antara dua belah pihak yang namanya mungkin kalau adik-adik tahu miscommunication ya di mana misalkan saya bilangnya apa terus adik-adik mengertinya apa. Itu juga termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Satu, fokus pada lawan bicara. Kedua, yaitu fokus pada masalah. Contohnya nih, ada kasus nih. Ah, misalkan adik-adik, saya lupa nih, misalkan pokok permasalahannya. Terus saya misalkan melenceng nih, saya basa-basi dulu, terus adik-adik masih belum mengerti bahasa basi yang memang misalkan sama teman sebaya atau gimana berbeda, akhirnya tidak efisien untuk berkomunikasi. Akhirnya jadi tidak paham pada fokus masalah yang sedang kita bicarakan gitu ya. Ini perlu nih, jadi tidak mencampur adukan masalah lain yang terkait dengan komunikasi tersebut. Contoh, misalkan kita sekarang lagi belajar komunikasi digital dan sosial media. Kalau saya ngacak-ngacak mungkin ke bisnis, mungkin kemana, gitu. Saya cerita seperti itu, adik-adik juga jadi tidak konsen terhadap itu. Jadi tidak fokus pada masalah yang sedang kita bicarakan saat ini. Nah, makanya perlunya konsep untuk berbicara dengan orang lain. Kalau adik-adik lihat, presiden, menteri, itu memang mereka sangat dijaga untuk eh, konsep berbicaranya. Karena kalau salah berbicara, bisa fatal. Misalkan contoh seperti eh, sekarang Rusia lawan em, lawan apa ya? Kemarin gara-gara presidennya baru naik, lagi ada bermasalah nih gitu. Karena si ini masih belum paham tentang fokus masalah yang ada di Rusia. Akhirnya Rusia salah paham tentang presiden ini, akhirnya jadi ada untuk permasalahan tersebut gitu ya. Istilahnya jadi war ya. Terus kemudian ketiga, hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi jangan menimpali pembicaraan. Contoh, saya sekarang lagi Zoom nih, terus em, adik-adik open mic, terus saya jadi nggak konsen untuk berbicara gitu. Contohnya seperti itu. Tapi ketika saya menanyakan, adik-adik baru melanjutkan. Contoh nih, kalau untuk sopan santun atau etika, ketika kita berbicara, tunggu dulu orang tersebut berbicara, baru kita menanyakannya. Tuh. Dan sebaliknya, itu komunikasi. Kita harus mendengar dengan bijaksana perkataan dari komunikator. Jadi kita saling menghargai aja apa yang mereka bicarakan. Contoh nih, yang saya lagi kesal sekarang adalah tentang presiden. Mungkin pemilihan presiden ya kita dengan pilihannya kita masing-masing. Tapi ketika kita menyatakan yang bagus yang ini, terus
mereka yang tidak setuju menimpalinya ketika kita lagi berbicara. Itu juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Jangan menimpali pembicara. Kemudian saling menghargai. Nah, biasanya komunikan dan komunikator kita saling menghargai nih satu sama lain. Jadi istilahnya ketika adik-adik tadi aja juga jangan menimpali pembicaraan, kita menghargai nih, dia sedang berbicara, kita tunggu dulu, nanti baru kita menanyakan apa yang kita catat dulu. Misalkan kalau dosen banyaknya kita lagi ngajar, ketika diberhentikan langsung, mereka langsung lost tuh untuk pengajarannya. Makanya biasanya eh, nanti akhir pertanyaan baru ada tanya jawab ya, karena memang mereka mempunyai konsep untuk masalah tersebut, misalkan ada permasalahan atau pembicaraannya. Tuh. Lalu, hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yaitu selingi dengan humor. Mungkin saya sekarang adik-adik ngantuk nih, karena saya nggak ada humornya gitu ya. Jadi mungkin kita ada canda gurau dulu gitu untuk proses penyampaian informasi. Contohnya memang kalau sebagai MC, adik-adik juga merasa bosan gitu ya. Jadi saya kayak memberikan bumbu-bumbu mungkin untuk gambar, terus adik-adik tanya jawab untuk penggambaran tersebut gitu. Atau mungkin ada yang tahu untuk merasa bosan tuh apa sih yang harus dilaksanakan tuh. Biasanya saya ice breaking dulu nih. Atau misalkan saya selingkuhin. Misalkan em, adik-adik banyak memang contohnya di Jakarta ya. Jadi di Jakarta itu terkenal takut pada orang Ambon gitu. Kenapa? Biasanya memang Ambon yang di Jakarta itu terkenal sangat keras, yang memang menariki mereka tuh sebagai mafia-mafia yang ada di pasar di Jakarta dan sekitarnya. Itu eh, tetapi ketika balik kita ke Ambon, mereka ya nggak kelihatan memang kasar gitu, tapi memang seperti itu. Itu termasuk dengan adanya humor-humor. Mungkin saya nggak bisa humor ya, cuman memang eh, kalau orang Jakarta ke Ambon mungkin serangan jantung adik-adik. Biasanya kita ngomongnya cepat, tapi memang volumenya tidak terlalu keras. Ketika di sana dikira saya dibentak-bentak ya. Gitu. Jadi itu merupakan em, candaan saya gitu. Jadi saya pernah ke sana gitu. Saya kaget. Akhirnya lagi mau naikin, kakak jangan seperti ini gitu. Akhirnya saya kecebur di sebelum menaiki em, perahu gitu. Jadi istilahnya saya kaget, saya dimarahin atau gimana nih? Jadi kayak, hah? Gitu, itu termasuk juga adik-adik bisa mungkin ada rasa bosan terhadap kaget gitu ya istilahnya. Sampai kemarin juga anak mahasiswa pun ada, Kak, saya lagi nyari jodoh orang Jawa, kakak ada nggak calonnya? Nah, itu juga mungkin diselingi humor kita sebagai bercandaan dosen dan mahasiswanya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi, sebenarnya banyak nih. Dalam berkomunikasi ada orang lain. Nah, punya etika sendiri. Contohnya yang harus kita pegang, mungkin dari orang tua masing-masing. Tapi kita sebenarnya harus memahami juga dari wilayahnya masing-masing. Jadi kita harus cari tahu dulu di internet, mungkin sekarang udah ada internet, gampang nih. Jadi kita bisa cari tahu apa sih gitu ya. Contoh nih ya, penggunaan perlu dihindari. Penggunaan kalimat informal atau tidak baku. Nah, penggunaan kalimat informal atau tidak baku gitu ya. Contohnya, saya ada cerita. Saya chat by WA. Terus ada suatu teman saya mungkin punya pacar baru gitu ya. Terus kemudian saya bilang, wih, ada baru nih. Itu bahasa Jakarta gitu ya. Istilahnya perempuan. Ada perempuan baru nih. Tapi menurut orang Jawa yang teman saya segrup juga, karena itu tidak baku, dia menganggapnya itu mohon maaf, itu seperti kupu-kupu malam gitu. Jadi istilahnya dibilang saya tidak sopan, padahal saya kalimat informasi yang tidak baku dalam kalimat gaulnya wilayah Jakarta contohnya. Mereka orang Jawa masih tidak mengerti. Nah, itu perlu dihindari juga dalam berkomunikasi secara publik.
dalam proses ini juga individu ada orang lain kan, ada kedekatan. Nah, itu perlu dihargai juga. Jadi kita mungkin menggunakan kalimat yang baku gitu ya. Kalau mungkin bahasa gaul sesama aja yang memang temannya tahu. Gitu. Tetapi ketika berbeda, mungkin mereka akan salah paham terhadap kita. Selanjutnya berbicara sambil melakukan hal lain. Nah, biasanya kalau saya sebelnya gini, ketika saya sedang berbicara, dia tidak melihat kepada kita, tapi main handphone aja, kayak ya, gitu. Itu termasuk dalam etika berbicara. Biasanya kita sibuk makan atau misalkan apa kita lagi berbicara, tapi lawan bicara kita malah main handphone. Itu juga termasuk dalam perlu dihindari. Tapi kalau memang memperbaiki untuk berbicara sehari-hari dengan orang lain gitu. Mungkin kita bakal dikirim kemana gitu ya. Kita nggak tahu nih ketika kita bekerja. Saat ini pun saya sedang di daerah Bogor, mungkin dimasuknya dalam wilayah Sunda gitu. Jadi saya sekarang sedang dikirim untuk dari kantor untuk di wilayah Bogor gitu ya. Tapi orang-orangnya berbeda dengan kita gitu. Jadi misalkan kalau di Jakarta sarang gitu, itu termasuk dalam bahasa Korea gitu ya, yang kita tahu itu ya. Aku suka kamu gitu kan istilahnya seperti itu, tapi orangnya itu di dalam bahasa Sunda ternyata kasar gitu ya. Jadi memang kita beda culture, beda juga memang untuk bahasa yang harus kita keluarkan. Kemudian terlalu banyak basa-basi. Contohnya ketika kita bertanya, kita basa-basi dulu terlalu banyak, penyampaiannya nggak langsung to the point. Nah, informasi yang adik-adik dapatkan itu juga, saya juga bingung gitu. Saya intinya, kalau adik-adik penjelasannya ini saya contoh-contoh dulu, tapi kalau misalkan untuk penulisan teori, ini adalah merupakan teorinya, gitu ya. Jadi beberapa kasus nih. Contoh, kalau adik-adik nonton sekarang paling ini presiden ya. Jadi presiden itu mereka ada yang basa-basi ataupun ada yang malah tidak bisa menjawab to the point gitu ya untuk hal tersebut. Jadi putar-putar ya kita juga bingung nih orang jawabnya gimana sih. Kadang tidak langsung memaparkan garis besarnya. Kemudian yang perlu dihindari adalah berbicara dengan nada kasar. Ya, tapi tergantung. Nah, ini memang uh, masuknya kayak menurut saya ketika memang kasar gitu ya, itu juga jadi ngebentak gue gitu. Istilahnya seperti dimaki atau dicaci gitu. Jadi berbeda. Saya pun waktu itu pernah uh, berbeda gitu dengan orang luar gitu ya. Mereka ketika saya di Rusia, mereka tutup pintu keras tuh adik-adik. Dede, lah, marah nih orangnya sama saya gitu. Terus saya bilang, lah ini marah. Ternyata pas saya baca-baca di internet, oh memang mereka perlakuannya seperti itu gitu untuk menutup pintu. Jadi itu juga berbicara dengan kasar pun juga ketika bersama dengan orang asing gitu. Jadi lah kok gini sih gitu beda kok beda sih jadi itu termasuk juga eh, sebenarnya poin-poin etika itu banyak cuman ada beberapa negara atau wilayah yang memang tidak menggunakannya gitu. Kemudian nada perintah contohnya bapak harus lebih kompeten dalam mengajar nah itu nada perintah tersebut adalah termasuk kasar kalau contohnya yang lebih baik adalah Pak, eh, pengajarannya jelasin lagi dong, Pak. Jadi biar lebih jelas, saya nggak terlalu paham nih. Jadi kesannya Bapak kurang kompeten. Nah, itu kan bahasanya lebih balik daripada Bapak harus lebih kompeten nih dalam mengajar. Jadi, atau Ibu lebih harus kompeten dalam mengajar. Ibu nggak benar nih. Itu termasuk kalimat ada perintah. Ataupun misalkan ke orang lain, kita memang berbicara seperti terima kasih gitu ya atau mungkin tolong itu adalah nada yang lebih baik daripada ambil itu minuman atau kalau lebih baiknya adalah tolong dong uh, ambilin minumanku itu beda dengan nada perintah. Kemudian tidak boleh menghakimi. Nah, perlu dihindari nih. Jadi contohnya Bapak pasti korupsi atau itu Bapak telah melakukan hal yang kecil. Itu tidak boleh
menunjukkan hak hal-hal yang menghakimi. Contohnya nih, bapak lu korupsi koruptor aja, ngapain lu di sini? Itu termasuk juga menghakimi. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu, gitu. Nah, itu termasuk atau bapak lu cuman misalkan ada yang memang kaum kaum wilayah ini agak buruk sih ketika bullying ya atau mungkin kekerasan terhadap fisik maupun ucapan gitu. Kemudian manage intonasi. Jujur, saya juga termasuk nada suara yang tinggi, tapi saya mencoba untuk tidak membentak-bentak. Cuman memang suaranya tinggi aja. Cuman tidak boleh rendah juga, terlalu rendah karena terkesan berbisik gitu ya. Jadi sedang tengah-tengah aja. Perlu nada yang memang sesuai dan nyaman didengar gitu. Ini merupakan yang perlu dihindari. Nah, gampangnya. Jadi kita belajar ketika hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya untuk pertemuan hari ini? Sekalian saya mau menanyakan untuk pertemuan keempat, kita akan ada tugas untuk presentasi dengan cara gimana sih caranya adik-adik dalam berkomunikasi. Nanti jadi dari komunikasi antar personal, etika komunikasi yang baik, adik-adik sudah pelajari, kemudian psikologi komunikasi nanti juga adik-adik akan pelajari. Setelah itu ada tugas kelompok di mana presentasinya menggunakan komunikasi yang baik dan benar dengan tema-tema tertentu seperti itu. Nah, nanti mau tugas kelompoknya diacak atau milih sendiri? Ah, Ini itu maksudnya berapa kelompok, Kak? kelompoknya satu kelompok berdua aja karena kan ini cuma 13 orang ya maksimal. Diacak, diacak aja, Bu, Kak. Oke. Kalau diacak, saya udah ada acakannya. Sudah. Ini adalah acakannya. Mungkin nanti saya kirimkan. Setuju yang ini? 3 orang deh. Nggak usah 2 orang. Atau ada yang nggak setuju? Sebentar. Udah saya share kan? Kalau kayak gini gimana? Setuju ya? Atau mau Boleh, nggak Kak. diajak? Setuju, Bu. Setuju, Kak. Oke. Setuju, Kak. Oke, baik nanti nanti akan saya share sekalian dengan mungkin minggu depan adik-adik baru mendapatkan tugasnya. Jadi dicatat aja dulu timnya. Ada tim satu, Julia, Fantri, Septi, dan tim 2 Marcel, Lilis, Jusna. Tim 3 Jakia, Iksania, sama Indah. Tim 4 Sunarti dan Putri. Tim 5 Muhammad Rizal dan Vipers. Ya, jadi nanti saya share mungkin ininya dan memang nanti untuk pertemuan ke depan baru mendapatkan tugasnya. Oke, jadi nanti ada isu-isu lah yang membuat adik-adik lebih pintar untuk berkomunikasi secara media sosial nantinya. Jadi nanti adik-adik bisa share di YouTube-nya gitu. Nanti bisa berdua, bertiga kan ini jadinya lebih gampang gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin tugasnya masih besok ya, masih pertemuan keempat. Jadi tugasnya masih pertemuan keempat. Nanti saya share. eh Mungkin nanti habis pertemuan keempat baru adik-adik bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini mah gampang ya, istilahnya komunikasi memang lebih mudah dibanding manajemen proyek, coding, dan lain-lain. Seperti itu, atau matematika, pusing ya, atau statistik. Oke, nanti saya akan share. Jangan lupa untuk download materinya ya. Kalau yang ini nanti saya coba untuk adik-adik bisa mungkin ada kuis di pertengahan. Nanti adik-adik bisa kerjakan tapi pertemuan hari ini cuma download materi dan ikuti Zoom-nya aja. Minggu depan kita ada tugas kelompok. Seperti itu. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf sudah malam di sana. Di sini juga mulai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.